Alhamdulillah, kita telah melewati perjalanan Ramadan kita sampai dengan hari ke-28. Di hari ini, Rabu 28 Ramadan 1444 Hijrah. Entah berapa banyak usaha ibadah yang telah kita tunaikan, dan berapa banyak pula kesalahan-kesalahan yang kadang kita tidak merasa telah dilakukan. Kita hanya mampu terus berdoa, bertawakal kepada Allah, tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan yang diperbuat diampuni dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita juga telah belajar beberapa materi yang disiapkan untuk kembali menata kehidupan kita setelah Ramadan ini usai. Setidaknya pasca Ramadan kita mengerti tentang diri kita, siapa kita ini, mengapa ada di dunia ini, apa yang harus dilakukan di dunia ini. Kemudian apakah selamanya hidup di sini atau akan ditinggalkan dunia ini? Bagaimana cara meninggalkannya? Seperti apa dievaluasinya? Alhamdulillah, materi itu telah kita tuntaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kini saatnya kita memetakan 4 pilihan dalam berkehidupan di dunia ini dari potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi ada 4 pokoknya. Dan itu nanti setelah mengetahui tentang misi kehidupan, bagaimana perjalanan hidup dari mulai lahir sampai dengan wafat, maka untuk mengisi itu pilihannya 4. Nah, sampai sekarang harus ditemukan dari 4 itu sudah ada pilihan belum? Jangan sampai berkehidupan belasan puluhan tahun tapi tidak menyadari dan belum mengetahui sebetulnya apa yang mau dipilih dari potensi yang Allah berikan itu. Nanti setelah dipilih itu dikeluarkan petunjuknya, dikeluarkan panduannya, supaya bisa konsisten menjalani itu sampai wafat, itu aja. Jadi nanti hidupnya nggak bingung, mau dijalani dengan sendirian, mau dijalani dengan berumah tangga, mau dijalani dengan bersama-sama, insya Allah akan terminimalisir kebingungan dalam berkehidupan, karena memang pilihannya sudah jelas, panduannya pun sudah terang. Paham ya? Baik. Yang 4 ini, 1 adalah potensi pengetahuan, ilmu. Jalurnya ilmu. Sudah? 2, harta. 3, kedudukan. Apapun sifatnya nanti, apapun profesinya, yang pasti di dalamnya ada kedudukan, ada jabatan maksudnya. Yang keempat dengan tenaga. Sudah? Nah, dari 4 ini basicnya nanti iman. Jadi walaupun pilih ilmu, pondasinya pakai iman. Jadi nanti akan menjadi ulama yang beriman, ahli ilmu yang beriman. Nanti beda orang beriman menggunakan ilmunya dengan yang belum beriman, itu akan beda. Pun demikian harta juga sama, basicnya apa? Iman. Jadi kalau bangunan itu pondasinya pondasi iman, ke atasnya menjulang tinggi, kuat. Dan konektivitas ke Allahnya itu pun cepat. Karena itu ketika oleh Allah dibuka nanti keran hartanya, maka dia akan menjadi hartawan yang beriman. Nah, kalau sudah punya iman, dia bisa menggunakan harta dengan cara yang benar. Jadi Allah kasih banyak pun dia tahu cara menggunakannya. Kedudukan, apapun sifatnya. Mau di birokrasi, di militer, di kepolisian, di perusahaan, ya, di diplomasi, pondasinya tetap iman.
Kalau menggunakan kedudukan dengan iman, nanti akan lahir kebijakan-kebijakan yang maslahat sifatnya, yang Allah sukai, yang masyarakat juga senangi, sehingga didapatlah oleh dia bukan cuma makom, tapi maqamam mahmuda. Yang keempat, tenaga. Kan ada orang hidup itu, dia terlihat tidak terlalu banyak menghadiri majlis ilmu, dan dilihat juga bukan bagian dari ahli ilmu, nggak sekolah bahkan, kan? Dari sekian S itu mungkin hanya S yang pertama. S pertama kan SD, S kedua SMP, S ketiga SMA, selanjutnya S1, terus S2, terus S semua kan, ya. Nah, sudah mungkin cuma sampai SD. Tapi di SD itu dia coba mengumpulkan tenaga, aktivitasnya dengan tenaga. Kedudukan kalau tidak ada ilmu agak susah juga. Makanya kadang orang jabatan pun sekolah supaya kedudukan lebih naik. Kepolisian sekolah supaya pangkatnya naik. Ya, di birokrasi juga sekolah. Di Kemlu itu diplomat sekolah supaya menaikkan kualitasnya gitu. Baik ya. Harta cenderung juga disebut cukuplah gitu. Ya, seadanya. Tapi dia mengandalkan tenaga. Kalau tenaganya digunakan dengan iman, itu maslahat juga. Nanti contoh di sahabatnya banyak. Kita akan ambil satu-satu di antaranya. Yang pakai tenaga kan yang paling viral sahabat Bilal bin Rabah. Kaya tidak seperti Uthman. Pintar tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kedudukan tidak seperti Umar bin As, Umar bin Khattab. Ya, seadanya saja. Tapi yang paling menarik apa? Kalau azan nggak ada saingan. Ya, cuma sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu itu pun mengambil passion yang sama, bakat yang sama, memilih tenaga. Gitu. Tapi kan komen Nabi indah kan? Ya, kata Nabi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar terumpah kakinya Bilal di surga. Maka konsisten beliau dengan itu. Sepeninggal Nabi kan sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk jadi hakim agung, sampai dicari-cari, itu sampai ngumpet. Saking mempertahankannya pilihan itu. Gak ingin bergeser. Karena kalau sudah pondasi iman, yang dicari itu adalah bekal pulang. Ya, bukan menikmati yang sementara di dunia. Imam Al-Ghazali itu melukiskan perjalanan ini indah sekali ya. Kalau antum mengakses di antara kitab-kitab Imam Al-Ghazali itu, apa yang paling fenomenal? Ihya Ulumuddin. Nanti kesananya banyak dipecah lagi itu. Ya, tentang kolbu dan seterusnya. Di Ihya Ulumuddin itu ada pembahasan tentang ilustrasi perjalanan kita di dunia ini seperti menyelam di lautan. Terus dikasih tabung oksigen. Ya kan? Begitu masuk lebih dalam, ternyata pemandangan di laut itu indah. Terumbu karang, ikannya beraneka ragam. Di sini ada yang pernah menyelam nggak? Diving, ya kan? Atau misalnya ke laut melihat kan? Kan semakin indah ya di alam laut itu. Ikannya segalanya lupa. Tapi diberi misi. Misinya apa? Untuk ngambil mutiara aja 3 misalnya. Ternyata lupa karena banyak menikmati, lihat ikan ini, lihat ikan itu, foto-foto, selfie di laut, macam-macam. Sehingga oksigen hampir habis. Begitu oksigen hampir habis, cuman sebentar lagi baru sadar misinya. Tapi sudah nggak sampai waktunya, mesti naik ke atas. Ya, kalaupun dia memaksa untuk di bawah, tetap oksigennya habis, naik juga ke atas, ngambang. Pas ya? Nah itulah jangan sampai terjadi, mesti paham misinya apa. Silahkan nikmati, lihat ikannya beraneka ragam. Ada terumbu karangnya, silahkan berfoto, swafoto boleh. Tapi yang paling penting tahu bahwa Anda itu mesti mencari mutiara untuk pulang. Nah orang cerdas itu, dia menyiapkan bekal pulang, bukan menikmati dunianya. Menikmati yang ditinggalkan itu kan aneh. Ya kan? Harusnya menyiapkan itu semua sehingga menjadi milik yang abadi. Ya. Dunia itu kan titipan kan? Hah? Dunia titipan bukan? Titipan, karena itu kan diambil, dikembalikan. Ya. Antum gak mau kembalikan pun antumnya diambil juga. Ya kan? Kan aneh kan?
Orang mempertahankan barang titipan itu aneh. Karena itu pada saatnya akan berpisah dan dikembalikan kepada yang punya. Nah, sekarang kita rinci. Sampai dengan hari ke-28 ini, sudah ada pilihan belum? Mau kemana? Itu. Jelas ya? Sampai hari ke-28 ini kan kita kemarin belajar tuh. Tentang peta hidup kan. Dari lahir sampai dengan wafat. Nah setelah paham petanya, tahu misinya menjadi apa, khalifah, memakmurkan, saling menggantikan, mesti sukses, mesti bahagia. Nah dari 4 ini pilihannya apa? Dia. Nanti ada beberapa orang yang memadukan. Saya pengen jadi pejabat yang kaya, supaya punya kedudukan dan bisa berbagi dengan harta. Ada yang begitu. Jadi nggak harus milih salah satu. Ya? Kalau salah satu kan masih ada 3. Halo? Kan 4 tadi ya? Salah satu masih ada berapa? 3. Jadi kalau dipilih salah satu masih ada berapa? 3. Nggak harus salah. Itu maksudnya, jangan salah memahami. Ya? Atau mau pilih yang satu saja juga boleh. Dari sekarang tentukan. Nanti habis i'tikaf, telateni itu. Fokuskan ke situ. Jadi hidupnya nggak terganggu. Karena punya rencana berkehidupan. Ini mau pilih apa nih? Alim. Dengan ilmu. Konsisten dari sekarang. Nanti ilmunya cabangnya diurutkan. Keluarkan ayat-ayat ilmu, hadis-hadis tentang ilmu. Lalu mau jadi apa di bidang ilmu itu? Ilmu kan luas, nggak bisa menguasai semuanya. Mustahil. Mustahil. Jadi kalau Anda ingin menguasai segala hal, semua dikuasai. Semua ujungnya bulat. 0. Tidak ada yang pakar, tidak ada yang fokus di bidangnya. Mesti ada salah satu yang fokus di satu bidang, yang lain melengkapi. Melengkapi itu bukan berarti tidak tahu, luas juga pengetahuannya. Cuma paling pakar itu di satu titik. Makanya orang kalau sudah doktor, misal di gelar akademik ya, bukan selain pengetahuan tambahan dia baca, dia mutalaah gitu. Nah kalau dia doktor, sebetulnya ilmunya lebih sedikit, bukan lebih banyak. Hanya fokus. Itu. Jelas ya? Jadi kalau dokter itu bukan berarti tahu semua, tidak. Ya, di bidang dia, itu dia pakar di bidangnya, fokus di situ. Misal, ya ada orang mengkaji di bidang tafsir, dokternya tafsir. Fokusnya misalnya kajian kepada ayat hukum dalam Al-Quran misal. Dia fokus di situ. Tapi kalau ditanya tentang fiqih, ya kan? Ditanya tentang usul fiqih, belum tentu sama kekuatan ilmunya dengan fokusnya. Karena itu ada ahli tafsir yang kalau bicara fikih misalnya, itu agak berbeda dengan pandangan mayoritas ulama fikih pada umumnya. Karena memang kepakarannya hanya untuk menjelaskan kandungan ayat, bukan mengkonstruksikan hukum dalam ayat itu. Jelas ya? Ya akan didapati yang demikian, akan terlihat. Nah antum kalau mau jadi alim, nanti ada tingkatan. Misalnya alim. Setelah itu ada apa lagi? Ada faqih, ya kan? Ke atasnya ada qadhi misalnya, lalu mujtahid. Nah, minimal jadilah faqih. Minimal jadilah apa? Faqih, alim yang paham. Jadi bukan sekedar banyak menghafal. Kalau menghafal banyak ya, yang belum beriman juga bisa menghafal. Tapi paham apa yang dihafal itu. Sehingga dengan paham itu mampu menjelaskan, mampu mengamalkan. Nah, basicnya harus iman. Kalau beriman, cari ilmunya pakai iman, nanti dipercepat oleh Allah pemahamannya. Karena itu ketika Allah meminta orang yang akan memfokuskan dirinya belajar ilmu, itu dibuka dengan kata iman. Dan derajatnya dinaikkan jadi fi sabilillah. Itu di Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Imannya dulu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah li yattafaqahu fikih itu bukan liyata'allamu. Liyatafaqahu fid din. Kalau sudah fikih tadi saya bilang, kalau sudah paham pasti mudah menerangkan. Kalau sudah mudah menerangkan harus mudah untuk mengamalkan. Nanti ada babnya lagi. Karena itu ayatnya belum berhenti sampai situ. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum tuh idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bisa ngajar. Jadi ilmu kalau dicari nggak diajarkan, ya antum nggak sukses. Kalau cuma buat sendiri, kenapa mesti dalam-dalam kan? Ya, kalau untuk sendiri kan untuk mempraktekkan saja.
Ya, kalau untuk dalam-dalam memilih sampai di bidangnya jadi pakar itu amalnya muncul saat diajarkan. Itu baru punya nilai di hadapan Allah. Nanti babnya banyak lagi. Mencari majlisnya pun pakai iman, kan tadi pondasinya iman. Antum tidak boleh sembarangan cari majlis kalau ingin menjadi alim yang rabbani yang benar. Makanya kalimat majlis di Quran pakai iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tuh, imannya dulu. Surah apa itu? Al-Mujadalah ayat berapa? Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, selalu pondasinya iman. Kan? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Mencari majlis dengan iman dibandingkan dengan mencari tempat belajar tanpa iman, itu akan beda. Makanya orang-orang yang mengandalkan iman dalam pencarian ilmunya, itu pasti cara belajarnya benar, berfatwanya benar, dan gak akan jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pertimbangan iman diabaikan, kemana saja dia belajar, pulang-pulang nanti cara berpikirnya bisa berbeda, bahkan bisa kontra dengan imannya. Ya, jauh-jauh belajar untuk apa? Kalau cuma kemudian pada akhirnya kehilangan imannya. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma untuk menepikan imannya, memadamkan imannya? Kasihan. Ya, anak SD kenal Allah. Anak SD tahu inna dina indallahil Islam. Yang muslim kan, ini muslim, belajar jauh-jauh sampai terbang pakai pesawat bermil-mil dan sebagainya. Pulang-pulang cuma buat mengatakan semua agama sama. Kasihan. Kenapa? Karena pondasi tadi yang awalnya hilang. Ya, menipis tadi itu. Itu yang akhirnya membingungkan. Itu Nabi sudah sampaikan. Nanti akan ada satu masa orang-orang yang kalau kemudian dia berbicara itu membuat kita bingung. Aneh cara berpikirnya. Dia bicara tentang keislaman tapi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang sudah pakem. Yang sudah otoritatif itu. Dan bahasanya indah. Harus menyesuaikan dengan zaman. Kita juga punya otoritas. Rijal wa nahnu rijal. Rijal wa anta sobi. Ya kan? Jelas? Baik, dan itu akan ditemukan. Karena itu ketika iman itu dibuka, nanti ilmu akan diangkat setelah iman. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah itu silahkan tuh bagi yang memilih ilmu. Nanti babnya harus dituntaskan. Nanti kita akan ngaji lebih dalam lagi tuh. Supaya benar, cara belajarnya benar. Mendapat guru-guru yang benar. Sampai ulama itu ngarang kita banyak sekali. Tentang bagaimana cara menuntut ilmu. Banyak sekali. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh-contoh. Dari yang ulama-ulama di luar sampai ulama-ulama lokal yang di Indonesia. Dan itu satu sanad itu. Nggak beda intinya. Dari mulai menyiapkan diri, mencari guru yang benar, masuk majlis, berinteraksi dengan guru, dengan teman, memperlakukan kitab, memperlakukan mushaf dan sebagainya, ada semua. Gitu. Memilih waktu yang sesuai, murajaah kapan, menghafal kapan, dan seterusnya. Nah, 2 dengan harta. Ayo siapa yang mau pilih pakai harta? Bisnis. Boleh. Dagang. Tapi mesti tahu panduan. Pakai iman dulu. Ya, kalau nanti mencarinya pakai iman, konektivitas dengan Allahnya tersambung. Ketika tersambung, akses dibuka. Makanya ketika orang-orang mencari nafkah, mencari rizki, atau dia memilih aktivitasnya dengan berniaga dan mengawali dengan imannya, dipercepat oleh Allah. Aku yang siapkan rizkinya, bukan dia yang lelah mencarinya itu. Makanya pertama yang dilakukan, imannya dulu naikin. Ya, bukan nyiapkan konsep dagangnya dulu. Nyiapkan dulu, kan dagang itu untuk mencari apa? Rizkinya kan, hasil kan? Hasil yang punya siapa? Allah. Makanya konsepnya dekati Allahnya dulu, nanti Allah yang buka. Dan ini sudah khatam babnya. Makanya babnya kembali iman dulu. Imannya dulu perkuat. Kalau tauhidnya kuat, imannya kuat, itu nanti berinteraksinya lebih mudah. Karena itu sapaan Qur'annya dibukanya iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, ayo silahkan bekerja, berniaga, minimal memenuhi kebutuhan makan kalian, silahkan. Ya. Ketika engkau cari dengan iman, aku yang siapkan ma razaqnakum. Dengan keagunganku, kami yang siapkan rizkinya, kata Allah.
Lalu engkau akan mendapat keberkahan yang berlipat ganda. Min thayyibati ma razaqnakum. Nanti akan dibimbing oleh Allah. Cara mencarinya beda. Ya, cara berniaganya juga ada aturannya. Bagaimana menghindari riba, bagaimana supaya nggak sogok menyogok, nggak korupsi. Ya kan? Bagaimana supaya halal berkah. Nanti akan berlipat itu. Harus yakin, tapi harus dari bab iman. Kalau enggak nyampe bab iman itu, nanti semua dihalalkan. Dan itu merusak pada akhirnya. Makanan haram itu merusak ke cara berpikir, jadi candu nanti. Sekali dapat yang haram, ingin berpikir terus, mendapatkan lebih banyak dengan cara yang lebih atraktif, beraneka ragam. Akhirnya nanti variasinya banyak, tapi mencari yang haram. Udah itu nanti akan dilihat, akan kelihatan. Cara bergaulnya beda, ya. Kemudian singgahnya di tempat-tempat juga yang tidak sama dengan orang-orang yang memegang teguh imannya. Mampirnya di tempat yang lain, pergaulannya beda, gaya hidupnya akan lain. Ya, akan lain. Ya kaya biasa aja, nggak apa-apa, silahkan sekaya-kayanya. Tapi cara memanage kekayaan itu akan lain. Lebih dekat kepada ria, pamer, ya, sum'ah, macam-macam. Akhirnya mengakumulasikan dosa. Nanti babnya keluarkan tuh. Nah kalau tidak pakai iman, netral nanti hukumnya. Walaupun tetap jadi orang baik misalnya, tapi capek, lelah. Karena pakai nas, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dia halal, dia nggak mencuri, dia nggak korupsi, dia coba nyari dengan cara yang baik. Cuma apa yang terjadi? Capek, mimma fil ardi, dari sini ke sini ke sini ke sini. Coba lihat orang-orang sukses itu, ya, misalnya yang belum beriman itu. Kan ceritanya jangan dilihat pas suksesnya saja, lihat dia dari usaha awalnya itu. Kan lelah dulu kan? Capek kan? Sana sini. Begitu dikumpulkan, ditinggalkan. Gitu. Nah orang beriman nanti akan belajar ilmu qanaah, ilmu qada dan qadar, ilmu rizki. Jadi ketika berdagang, coba jualan yang sama dengan teman, dia laku, kita belum misalnya. Itu kalau paham ilmu rizki, gak akan ada cemburu. Gak akan ada khawatir. Karena tahu kapan Allah memberikan rizki pada si fulan, dan tahu berapa kadar si fulan, dan tahu cara mengelolanya. Nah, mesti belajar. Jadi kalau memilih passionnya itu, keluarkan babnya. Di kedudukan juga begitu, apapun nanti pilihannya, ya, baik di pemerintahan misalnya birokrasi sampai ke atasnya, ya, dari RT, RW, lurah, camat, terus sampai ke presiden misalnya, ya. Nanti di diplomasi misalnya, di militer, kan di militer lah kedudukan tuh, sampai jenderal ke atas, polisian juga demikian dan sebagainya. Nanti ada babnya lagi. Karena nanti ada juga jalan yang salah, ada. Jangan dikira jalannya itu ya lurus saja dan setan tidak bermain. Ada, mesti kenal. Kalau nggak kenal, jalan-jalan yang rusaknya itu bisa terpeleset. Antum mau ke sini, nggak tahu jalan yang bagusnya, ya cari-cari kan. Tahu jalan yang bagus, tapi nggak tahu di mana tikungannya, di mana ada lubangnya misalnya. Ya, kalau nggak tahu bisa terperosok, apalagi datangnya malam. Ya, nah mesti hati-hati. Jangan dikira persaingan kedudukan itu mudah, tidak. Ayat Qur'annya itu mengisyaratkan akan terjadi persaingan kadang-kadang yang tidak sehat. Gimana menjadikan teman-teman itu tidak iri memandang kita naik jabatan. Ya, kalau ada orang iseng nih, ya, terhadap jabatan Anda, bagaimana tuh cara menghadapinya? Bagaimana cara memanagenya? Kalau ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan dan sebagainya, itu ada, sampai keamalannya ada. Sampai keamalannya. Alhamdulillah saya mengajar itu di 3 bab ini ya diikutin. Alhamdulillah tuh. Ya. Yang di TNI sampai naik, yang di Polri itu sampai naik, bahkan husnul khatimah itu di akhirnya. Nggak pernah nyogok-nyogok macam-macam tuh. Alhamdulillah. Di niaga juga begitu, kita bimbing. Yang hindari riba, hindari macam-macam, sukses wah, alhamdulillah. Bahkan terus gitu. Ya, di ilmu juga sama, alhamdulillah. Di tenaga juga apalagi. Ya, masya Allah kerjanya cuma pakai tenaga. Di masjid adzan, tapi bisa umrah, bisa haji. Orang nunggu 30 tahun dia cuma bacain ayat-ayat tentang haji. Itu kan di rumah diikhlaskan, di rumah Allah maksudnya diikhlaskan ya. Masya Allah, mulia tuh. Ya, itu yang kemarin ikut lomba adzan di Saudi kan, orang Indonesia kan mengabdinya kan di rumah Allah, adzan di Malaysia kan, ya
Oleh Allah dibuka pintunya, begitu ke Saudi juara 2, dapat deh 1 juta real, 4 miliar. Hah? Kan luar biasa kan? Jadi kalau Allah sudah pengen buka, dibuka. Tapi kalau sudah punya pilihan yang begitu tuh nggak silau. Nggak silau. Nggak ada beda mau 4 miliar, mau 400 ribu gitu. Biasa saja tuh. Yang cari ilmu juga ketika dikasih harta, nggak silau. Ya. Saya ketemu pejabat biasa saja. Ketemu pengusaha biasa. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang wah ini hebat nih begini, tidak ada, karena kita sudah punya pilihan. Kalau sudah punya pilihan itu, insya Allah akan jelas dan istiqamah. Ya, kalau sudah punya pilihan dalam rumah tangga kan begitu. Kalau sudah punya istri memilih kan tidak harus perhatian banyak pada istri orang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin wasyaf'i wal watr. Tambahkan satu ayat lagi, wal laili idza yas. Baik, wal fajr. Aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Qur'an kita temukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting. Dan sumpah itu ciri penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk ada kesungguhan. Makanya kalau Anda ingin menguatkan sebuah pesan dan menunjukkan Anda serius, pakai sumpah ya. Besok ada ceramah Ustadz Adi di Masjid A. Wah, yang benar. Sumpah. Nah, dia. Nah, kata sumpah itu kan biasanya untuk menegaskan sebuah makna kan dan menunjukkan kesungguhan. Nah, Allah itu tidak bersumpah pun itu pasti sudah penting apa yang difirmankan. Apalagi kalau disertai dengan sumpah. Maka pasti ada yang istimewa di dalamnya. Jadi kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran, diawali dengan sumpah, ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa, ada yang sangat penting, berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Wal fajr. Ciri sumpah pertama, itu kalau ada di awal ayat. Ini secara umum ya. Dibuka dengan huruf waw. Ujung akhir kalimatnya, itu harakatnya kasrah. Sudah? Misal, waw ketemu satu kalimat, ujungnya kasrah. Wal fajri, wal laili, wasyamsi, waduha. Jadi setelah waw ada kalimat ujungnya kasrah. Nah itu diartikan wawnya sumpah. Qasam namanya, wawil qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu penting, tidak biasa. Wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi di sini Allah bersumpah dengan 5 hal. Ada 5 sumpah. Aqsamun khamsah, kata para ulama, terdapat 5 sumpah di dalamnya. 1, wal fajar, demi waktu fajar. 2, walayalin ashr, dan 10 malam yang istimewa. 3, wasyaf'i, demi waktu genap. Kemudian 4, wal watr. 5, wal laili idza yasah. Ada 5 di sini disebutkan, menunjukkan ada 5 yang istimewa. Saking istimewanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpah. 1, fajar. Secara cepat saja. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan di kata fajar di sini. Yang pertama yang dimaksudkan setiap waktu fajar. Itu penting. Setiap waktu
fajar dalam setiap hari. Jadi ada satu yang istimewa, waktunya di waktu fajar dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan. Nah dari perputaran waktu itu di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu Allah panggil kita untuk bisa menunaikan sholat di waktu fajar. Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya. Ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang nggak ditemukan keistimewaannya di waktu yang lain. Contoh, kita ambil ke ibadah ritual dulu. Sholat di waktu fajar ini, itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya, belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau Anda mampu menunaikan 2 rakaat fajar, itu yang dimaksud sunnahnya. 2 rakaat, tapi disebutkan kalimat fajar nih. Bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya. Dan dilakukannya sebelum sholat fardunya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Karena kalau orang tahu itu penting, pasti persiapan datang sebelumnya. Ya, Anda tahu di sini akan pengajian kan? Subuh kan? Subuhnya misalnya jam 4.35. Anda menjadikan pengajian itu sebagai hal yang prioritas. Kalau waktunya 4.35, datangnya jam berapa? Ada yang nginap, ada yang itu. Karena menjadikan itu penting. Kalau tak penting, mungkin diabaikan. Nah, Allah menyatakan, fajar itu penting. Jangan tinggal. Bahkan saking pentingnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan waktu fajar itu bangun dari sebelumnya sampai warming up dulu. Pemanasan supaya subuhnya itu, fajarnya itu bisa optimal. Bangun dari malam, Pak. Ada yang menjelang fajar itu membiasakan hatinya supaya khusyuk. Sehingga saat sholat di waktu fajar sudah terkoneksi kepada Allah dengan baik. Cara menyiapkannya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut sahar namanya. Jamaknya disebut ashar. Ada orang-orang yang kalau sudah tiba waktu ini, dia banyak istighfar, 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 istighfar. Supaya hatinya lapang saat fajar tiba, terkoneksi sempurna kepada Allah. Sempurna, nyambung. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rezeki sehingga bisa sering infak, ya. Ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar. Itu diantara amalannya, rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. As-sabirina, as-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 17. Paling kiri sebelah atas. Itu di situ istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 amalan tadi. Sabar, khusyuk dalam ibadah, bisa rajin infak, dan benar dalam menjalankan aktivitas. Itu diantara latihannya, rajin istighfar menjelang fajar. Makanya kalau sudah istighfar, terbuka hatinya, terkoneksi dengan Allah, itu ibadahnya akan lebih enak dibandingkan dengan yang jarang istighfar. Ada sifat qanitin di situ. As-sabirina wal qanitina. Sedangkan kita diminta sholat itu dengan sifat kunut. Orangnya disebut qanit, jamaknya qanitin. Ada di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau mau salat, mau enak salatnya, jangan sekedar salat. Memang betul sudah selesai. Ya, menuntaskan kewajiban, beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat enggak? Manfaatnya dapat enggak?
Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar. Dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahar menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Itu tahajudnya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Itu istighfarnya. Nah, hakikatnya kita bangun malam itu, hakikatnya kita istighfar di waktu sahar untuk persiapan ke fajarnya. Salah satu maknanya itu. Makanya Nabi kan ya suka rebahan kan sedikit ya. Bukan rebahan yang sempurna. Ya, kaum rebahanas nih ya. Ya, coba dicek tuh. Kalau ada rebahan Nabi itu, miring sedikit ke kanan kan. Setelah istighfar tuh nunggu-nunggu sampai fajar tiba. Supaya kesadarannya optimal. Ada apa di fajar itu sampai dipersiapkan sebelum itu? Sampai-sampai 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau dibaca pakai iman, gak ada yang bisa menandingi. Saya tanya antum, dikasih 1 juta atau 2 rakaat sebelum subuh? Ayo. Oh, masa? Huh? Coba dicek. Sana ada lomba balapan di sirkuit tuh. Berlangsungnya sebelum subuh. Siapa yang datang duluan di dekat situ, 10 tempat pertama mendapatkan bonus 5 juta. Cuma nonton aja dapat 5 juta. Tawaran kedua, datang ke masjid, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Setelah azan tiba, dapat dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pilih mana? Nonton di sirkuit atau 2 rakaat sebelum subuh? Tuh, makin pelan jawabannya. Karena babnya iman, bukan akal. Akal yang dibimbing oleh iman itu lebih tajam nanti cara berpikirnya. Mampir dulu aja ke masjid, ntar balik lagi ke sana. Berarti ada yang penting. Kalau antum ingin latihan jadi orang baik, atau anak pengen jadi baik tuh, konsistenkan subuh. Kayak ulama tuh tidak banyak ceramah, tidak banyak cakap, bilang subuh aja, konsisten. 40 hari, subuh terus, ya, sering begitu kan ya? Nah, itu saya bahas ilmunya sekarang. Dan itu dari Quran. Makanya agak aneh kalau rajin ta'lim, rajin saling mencela. Sholat, kok menjadi saling menuduh. Orang sholat itu bersih hati. Orang ta'lim itu bersih jiwa. Nah, cara memulainya fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya jadi baik. Itu pesannya. Nanti sifatnya beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib, lain dengan isya. Fajar itu pembukanya. Karena itulah saat fajar dipanggil, iman kita terpancar. Makanya saat tidur kalau dengar adzan, itu kan terpancar kan, sudah adzan. Dan sekelebat itu ada yang meminta kita bangun tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tiba-tiba dengar adzan. Itu yang terpanggil imannya. Ketika cahaya iman itu merespon suara adzan, itulah fajar namanya. Dari maknawinya. Dari segi waktu, dia melatih keadaan kita jadi lebih baik. Terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah hatinya bersih, nyambung dengan Allah, doanya mustajab. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kata Nabi demikian. Allah itu maha baik sehingga akan cepat menerima dari yang baik-baik. Hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat, maka apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saat-saat paling tepat untuk berdoa itu, memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua. Hadisnya sahih.
Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah malaikat itu gaib. Kalau tampak tak jadi kita ke masjid. Sayapnya banyak tuh. Siapa? Israel. Balik lagi. Kumpul semua. Nah kalau sudah kumpul malaikat itu banyak berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau doa diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh jamaah pengajian, berkah. Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala lahu tariqan ila al-jannah, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Orang mau berangkat menuntut ilmu, itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu. Berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar, banyak sekali. Makanya kalau bapak ibu ke masjid waktu subuh nggak doa, rugi gitu. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan, hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar. Saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik, yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa, ya? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan. Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula. Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian. Ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Ya, sesuai dengan keikhlasannya, karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah. Minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya, dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid.
lantai 2 lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin Ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar, itu yang nambah pahala. Ya, kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah ke-2 ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya, dan seterusnya. Di bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran ke-2 ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Ya, bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idz itu, idz dalam Al-Quran termasuk dalam bahasa Arab itu bukan sekedar mengingat. Idz itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam, menganalisis, ya, memaknai, itu idz. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau nggak percaya saya tanya begini, coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu, lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini. Itu idz dalam bahasa Arab. Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat idz, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insyaallah? Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal kalimat idz pertama dalam Al-Quran misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idz akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idz akhadha rabbuk, dan pahami ya, kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya.
Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah keempat, ya, surah Ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zawjaha Hawa, ya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singaparna, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, semua saya ciptakan ada 2 jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. 2 saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara, sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya, ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku? Di Sunda paling banyak suku, gitu ya. Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita, sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja kalau bapak dari monyet, silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini di hadapan ibu semua, masih ingat? Mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, Nabi itu sebelum dilantik menjadi Rasul dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam, ya, sehingga jelas orang tidak bisa menyoal. Ini orang nggak jelas nih, ya, kan suka ada begitu, Bu, ya, tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu nggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih ustadz itu ustadz nggak jelas. Ya. Nabi nggak bisa disoal karena semuanya jelas, nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal nggak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim
bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang nggak bisa nyoal, itu mukjizat ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, kamu jelas nggak? Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Quran. Ya, kalau ditanya keturunan siapa kamu? Adam. Tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi, sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya paling kiri sebelah atas di kitabnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam, kecuali Adam, Bu ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa, karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya spesial, Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak. Mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang Adam lebih spesial lagi, lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih nggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakinnya. Cuma supaya hati saya tenang, buktikan kepada yang lain tentang kuasamu. Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa. Cuman prosesnya lebih canggih. Ya, Bu. Kalau Nabi Isa, tepuk mayatnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian, mayatnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil, bismillah, dengan nama Allah, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biiznillah, hidup. Nabi Ibrahim biiznillah, dengan nama Allah hidup. Menyatu semuanya jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika, kemudian alaqah.
40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini, itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Hati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah dalam usia kandungan 4 bulan itu disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Rabb. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hai setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama, punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup itu pasti akan mencari Tuhan. Silahkan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan, ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din, lid-dini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam,
kayaknya ada di patung, kayaknya ada di... Mencari dia. Terus Allah beri jalan. Kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti fa'abawahu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Quran. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung, online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah. Berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum, awas, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya, merawat, memberikan semua kebutuhan, sudah, menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb, namanya Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Nah, seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan, siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat. Kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf Bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya? Nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi Bu ya. Suami aja nawarkan. Mah mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Sama gelang nggak Pak? Ikut ya. Dan tanpa pikir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa dipikirkan lagi, itu disebut bala namanya. Bala, sekali saja. Sekali, ya tidak 2 kali.
Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi, ya. Bala tidak ditambah nga, tidak disebutkan 2 kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa fikir. Karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih, semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan, dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya, kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang? Nggak ada aib, nggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa fikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian, ibu sekalian, datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan, kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya, ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Bu bayangkan, Nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu? Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada doa sapu jagat, nggak ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya. Ya. Lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Perhatikan, Rabbana la innasina Rabbana Rabb. Ini ayatnya. Sapu jagat Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullahu Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat Rabb. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah. Kenapa? Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan. Sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi. Sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan. Sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, 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 Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia, karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan, kita yang butuh kan. Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang nggak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia nggak butuh Tuhan.
Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang nggak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah nggak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, rabb, selalu rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah, Bu, berdoa, bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, Bu, berdoa, bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Apain? Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku, bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak, celing ada satu. Ece kunaon. Makin meluas masalah. Untuk abi mas sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu saya kasih ketenangan. Jadi Bu, gini, doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh, ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surah 7 ayat 205. Quran surah 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun, di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah, kata Allah, ayat sebut, minta kepada Allah, berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu. Ambil mushaf, baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta doa. Jadi kalau orang punya masalah itu, kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai, gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat, yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu, Bu, belum masuk saja sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak nggak pulang-pulang? Pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan tuh selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya, tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal, Ustadz. Nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah. Jadi nggak mau keluar rohnya.
Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat, pukul depannya, pukul belakang. Kamu ini cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Keluar, 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 keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia, mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal, dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan. Silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat, Bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah, Masya Allah, malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa, selamat, 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 selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicet, datang, sambut depan rumah, semua hidangan ada. Oh, Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang, gitu kan? Wah, muncul semua. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah, bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita, karena Allah ingin kita bahagia, ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini?